Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Terkadang sebuah tulusnya niat pengabdian mahasiswa di sebuah desa terpencil justru membawa mereka pada rahasia kelam yang terkubur bersama masa lalu. Ketika seorang kepala desa menaruh hati pada tempat yang salah, arwah sang istri yang telah tiada menolak untuk tinggal diam. Apa yang terjadi ketika teror berwajah hancur muncul dari balik kesunyian kamar, dan bagaimana perjuangan keluar dari rumah yang menyimpan kutukan mematikan ini? Sebelum kita masuk ke dalam kengerian kisah selengkapnya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perjalanan menuju kawasan Sumber Lawang pada tahun 2001 benar-benar menguras tenaga. Jalanan berbatu tajam dan tanjakan curam menyambut rombongan kami sejak memasuki area kaki gunung. Namaku adalah Yuli. Bersama 8 orang temanku dari jurusan kesehatan masyarakat, kami mendapat tugas dari kampus mengadakan program bakti masyarakat selama 25 hari di sebuah desa yang sangat terpencil. Mesin mobil bak terbuka yang kami tumpangi meraung keras saat melewati jalan tanah bergelombang. Angin gunung berembus sangat kencang menembus jaket tebal yang aku pakai. Hawa dinginnya terasa sampai menusuk tulang. Ardi, salah satu teman sekelompokku, duduk merapatkan kedua tangannya di dada sambil menggigil. "Yul, ini beneran desanya masih jauh. Aku rasa jari tanganku mau beku dah," keluh Ardi dengan bibir gemetar. "Tahan sebentar, kata sopirnya di depan belokan itu kita sampai," balasku sambil menunjuk ke depan meski gigiku ikut bergemeretak menahan dingin. Benar saja, begitu melewati belokan tajam, kami melihat deretan rumah warga yang saling berhimpitan di antara pepohonan besar. Desa ini benar-benar terisolasi dan jauh dari keramaian kota, tidak ada sinyal telepon seluler sama sekali. Begitu mobil berhenti di depan tanah lapang, belasan warga desa langsung mendekat. Mereka menyambut kedatangan kami dengan senyum hangat dan keramahan yang luar biasa. Beberapa bapak langsung turun tangan membantu mengangkat kardus logistik medis tanpa diminta. Rasa gotong royong di desa ini terasa sangat kental. Seorang ibu parubaya berkebaya sederhana menghampiriku sambil menyodorkan segelas teh panas. "Diminum dulu tehnya, Mbak Yuli, biar badannya hangat. Hawa di sini memang jahat kalau buat orang luar kota yang baru datang." "Terima kasih banyak, Bu," ucapku sambil menerima gelas tersebut. Tanganku langsung merasakan kehangatan yang menjalar perlahan. Dari obrolan singkat saat merapikan barang, aku baru menyadari betapa tertinggalnya desa ini dalam urusan fasilitas medis. Warga sangat bergantung pada cara tradisional untuk bertahan hidup sehari-hari. "Di sini, kalau ada perempuan yang mau melahirkan, kami panggil Mbak Darmi, dukun bayi ujung desa," cerita ibu itu dengan nada suara serius. Matanya menatap lurus ke arah jalan setapak yang menanjak menuju hutan lebat. "Puskesmas paling dekat jaraknya puluhan kilometer. Makanya kalau ada warga sakit parah sampai demam tinggi berhari-hari, kami pasrah saja. Sering kejadian ada yang meninggal karena telat diobati." Perkataan ibu itu terdengar datar, tapi entah kenapa membuat bulu kuduku merinding pelan. Terbayang bagaimana rasanya bertaruh nyawa di tengah suhu dingin tanpa ada obat yang memadai. Nana, teman perempuanku yang sejak tadi ikut menyimak, menyikut pelan lenganku. Wajahnya terlihat pucat saat berbisik kepadaku. "Serem juga ya, Yul. Berarti kalau malam-malam ada yang darurat atau pendarahan, mereka cuma bisa nunggu nasib." "Ish, kamu jangan ngomong sembarangan. Kita kan kesini buat bantu mereka, kasih penyuluhan kesehatan," tegurku cepat, berusaha menekan rasa cemas yang mulai menjalar di pikiran. Barang bawaan rombongan kami akhirnya selesai diturunkan semua ke pinggir lapangan. Udara dingin terasa semakin menusuk kulit saat kabut tipis mulai turun perlahan menyelimuti atap rumah warga desa. Pak RT setempat kemudian berjalan santai menghampiri kelompok kami untuk mulai memberi arahan mengenai tempat tinggal kami selama bertugas di desa ini. "Kalian semua saya arahkan untuk menginap di rumah Pak Lurah saja. Tempatnya paling layak buat tamu," ujar Pak RT sambil menunjuk ke sebuah bangunan besar di ujung jalan desa.
Mendengar arahan tersebut, kami segera membawa sisa barang bawaan mengikuti langkah Pak RT. Sesampainya di halaman depan, aku cukup terkejut. Rumah Pak Lurah memang sangat mencolok dan jauh lebih bagus dibandingkan deretan tempat tinggal warga desa lainnya. Bangunannya terbuat dari dinding bata tebal yang kokoh dengan cat putih bersih, atap genteng yang rapi, dan pekarangannya begitu luas terawat. Begitu masuk ke ruang tamu, kami langsung disambut oleh pemilik rumah. Pak Lurah tersenyum ramah dan mempersilahkan kami duduk di kursi. Suasana dalam rumah ini terasa sangat nyaman dan hangat. Amat kontras dengan hawa pegunungan di luar sana. Pak Lurah kemudian memanggil pembantunya Mbak Asi untuk membantu kami membawa tas ransel masuk ke kamar yang sudah disiapkan. Setelah beristirahat sejenak, Pak Lurah mengajak kami berkeliling melihat fasilitas rumah. Beliau menunjukkan kamar mandi bersih di bagian belakang. "Kalian pakai saja air di bak penampung ini sepuasnya," ucap Pak Lurah sambil menyalakan keran bak mandi. "Air bersih ini mengalir langsung dari pipa pegunungan. Sengaja saya buatkan saluran khusus kemari. Jadi kalian pasti nyaman dan tidak usah repot jalan kaki jauh untuk mandi di sungai seperti warga setempat." Wah, syukurlah Pak. Terima kasih banyak. Saya tadinya sudah gemeter membayangkan harus mandi air es di sungai sana pagi-pagi. Pak Lurah tertawa pelan mendengar keluhan Ardi. Namun saat malam tiba dan aku sedang menata pakaian di lemari kamar, Mbak Asi datang menghampiri. Wajahnya terlihat murung. Dia menarik nafas pelan lalu berbisik kepadaku dan Nana. "Mbak Yuli, Mbak Nana, sing betah ya tinggal di sini. Bapak memang baik, tapi rumah besar ini sepi sekali. Cuma pesan saya kalau malam hari mau buang air ke kamar mandi belakang, jangan pernah iseng buka pintu tembusan ke kebun ya Mbak, apapun alasannya." Aku mengerutkan dahi merespon ucapannya. "Loh, emangnya ada apa Mbak Asi?" Mbak Asi menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil meremas ujung bajunya. "Hawanya jahat Mbak, sering bikin bulu kuduk berdiri sendiri kalau malam hari. Orang desa sini juga paham." Suaranya bergetar pelan cukup membuat perasaanku mulai was-was. Nana langsung memegang tanganku erat. Malam pertama itu aku kesulitan memejamkan mata. Ucapan Mbak Asi terus terngiang di kepalaku. Suara angin gunung menderu kencang menghantam atap, membuat suasana rumah ini terasa sangat sunyi dan mencekam. Keesokan paginya kami langsung mengesampingkan rasa cemas semalam dan fokus menjalankan tugas. Kami mengumpulkan warga desa di aula untuk memulai kegiatan harian penyuluhan kesehatan dasar. Aku dan Nana sibuk menjelaskan cara menjaga kebersihan air minum dan sanitasi lingkungan. Sementara Ardi bertugas mencatat warga yang mendaftar pengobatan gratis. Ibu-ibu membawa anak balita mereka untuk ditimbang, sementara para lansia rela antri panjang. Semua program harian berjalan lancar dan terarah karena Pak Lurah selalu hadir menemani kami turun langsung di lapangan. Beberapa hari berlalu dengan cepat, kegiatan pengobatan gratis dan penyuluhan sanitasi berjalan sangat lancar. Warga desa dari berbagai dusun selalu memadati balai pertemuan setiap pagi. Antrean pendaftaran yang diurus oleh Ardi selalu penuh, sementara aku dan Nana sibuk membagikan obat serta memberikan penjelasan cara meminumnya. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan gelagat aneh yang membuat perasaanku sangat kurang nyaman. Pak Lurah selalu mencari-cari cara untuk berada di dekatku. Saat aku membagikan obat-obatan ke tangan warga, beliau tiba-tiba sudah berdiri rapat di sebelahku, sengaja menggeser posisi Ardi. Begitu juga saat jam istirahat siang tiba, beliau sering menyuruh Mbak Asih membawakan piring berisi lauk tambahan yang dikhususkan hanya untukku. Sementara teman-temanku makan dengan menu seadanya dari dapur umum. "Yuli, ini dimakan ya ayam gorengnya. Kamu kelihatan pucat, harus banyak makan biar kuat melayani warga," ucap Pak Lurah suatu siang. Suaranya dibuat selembut mungkin sambil menatap wajahku lekat-lekat. Aku hanya bisa tersenyum canggung sambil menggeser dudukku agak sedikit menjauh. "Terima kasih banyak Pak." Sikapnya yang kelewat batas itu membuatku semakin risih. Sore harinya saat aku sedang berjongkok membantu mencuci gelas bekas minum warga di keran samping balai desa, seorang ibu parubaya bernama Bu Ningsih mendekatiku. Beliau ikut berjongkok dan membantuku membilas gelas. "Mbak Yuli, betah ya di sini. Pak Lurah kelihatan senang sekali ada Mbak Yuli," celetuk Bu Ningsih pelan, matanya melirik ke kiri dan kanan memastikan keadaan sekitar aman. Aku menghentikan gosokan sponsku sejenak. "Maksudnya gimana ya Bu?"
Bu Ningsih menghela nafas panjang lalu merendahkan nada suaranya. Pak Lurah itu duda, Mbak. Beliau hidup sendirian di rumah besar tempat kalian menginap itu. Istrinya sudah meninggal 2 tahun lalu. Aku cukup terkejut mendengar fakta tersebut. Meninggal karena apa, Bu? Sakit demam tinggi berhari-hari. Bisik Bu Ningsih, wajahnya mendadak berubah tegang. Waktu itu, hawa desa sedang sangat dingin. Mendiang istrinya menggigil parah sampai badannya panas seperti terbakar. Pak Lurah sudah panggil Mbah Darmi, tapi nyawanya gagal ditolong. Menjelang nafas terakhirnya, mendiang istrinya merintih kesakitan sambil menangis jadi-jadinya. Bu Ningsih mencondongkan badannya sedikit ke arahku, seakan takut ada yang mendengar obrolan kami. Mendiang istrinya itu sangat mencintai Pak Lurah. Dia orangnya cemburuan luar biasa. Dulu ada janda desa sebelah yang berani mendekati suaminya, langsung dilabrak habis-habisan. Makanya warga di sini kadang ngeri sendiri kalau lihat Pak Lurah mulai dekat dengan perempuan baru. Hawanya suka beda, Mbak. Perkataan Bu Ningsih barusan membuat jantungku berdegup lebih kencang. Tanganku yang tadinya basah oleh air sabun tiba-tiba terasa sangat dingin. Pikiranku langsung melayang pada peringatan Mbak Asi tempo hari tentang hawa ganjil di rumah tersebut. Mbak Yuli, hati-hati saja, jaga jarak sama Pak Lurah, tambah Bu Ningsih sambil berdiri membawa tumpukan gelas bersih. Yang sudah meninggal kadang masih suka marah. Aku hanya terdiam mematung di dekat genangan air keran. Rasa risih akibat perhatian Pak Lurah kini bercampur dengan perasaan was-was. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah besar itu sore harinya, aku selalu menempatkan diri berjalan di tengah rombongan, menghindari obrolan dengan pria parubaya tersebut. Malam harinya setelah berhasil menjaga jarak dari pria parubaya itu hingga sampai di rumah, aku langsung mencari waktu untuk berbicara dengan teman-temanku. Rasa gelisah yang terus menumpuk di dada membuatku butuh tempat untuk bercerita. Aku mengajak Nana dan Ardi duduk santai di ruang keluarga. Saat itu cuaca di luar kembali turun drastis. Suara angin bergemuruh menghantam kaca jendela, membuat suasana rumah besar ini makin terasa sunyi. Kalian sadar kan kalau kelakuan Pak Lurah akhir-akhir ini aneh banget ke aku? Tanyaku membuka percakapan. Aku sengaja memelankan suara, takut pemilik rumah mendengarnya dari kamar depan. Beliau selalu mencari kesempatan buat mepet-mepet pas kita lagi melayani warga. Belum lagi urusan makanan. Aku selalu dikasih menu yang beda sendiri sama Mbak Asi. Aku beneran risih. Nana yang sedang sibuk melipat jaket tebalnya hanya melirik sekilas. Perasaan kamu saja kali, Yul. Wajar kan beliau menghargai tamu. Bukan cuma itu, Nak. Selaku cepat, suaraku mulai bergetar karena emosi yang tertahan. Tadi sore aku ngobrol sama Bu Ningsih. Ternyata Pak Lurah itu duda. Istrinya meninggal sakit parah. Terus kata Bu Ningsih, mendiang istrinya itu cemburuan banget. Warga desa sering merasa ada hawa ganjil kalau Pak Lurah mulai dekat dengan perempuan lain. Perasaanku jadi makin kacau memikirkan omongan warga. Aku sangat berharap kedua temanku ini bisa mengerti ketakutanku dan mau membantuku menjaga jarak selama program bakti masyarakat ini berjalan. Tapi respon yang aku dapatkan justru membuatku semakin kesal. Nana malah meletakkan jaketnya dan tertawa lepas. Sudahlah Yuli, terima saja. Kalau aku jadi kamu, aku pasti mau jadi istri Pak Lurah. Orangnya gagah, ganteng, dan uangnya banyak, ucap Nana tanpa beban sedikit pun. Mendengar tawa Nana, Ardi yang sedang menyeduh kopi di meja sudut ikut menimpali. Dia berjalan menghampiri kami sambil tersenyum lebar, seakan masalah ini hanyalah lelucon semata. Iya, tidak usah mikir panjang. Yang penting masa depan terjamin, materi cukup, rumah bagus. Kamu mau minta apa saja tinggal bilang, tambah Ardi meyakinkanku. Tanganku langsung mengepal menahan jengkel. Kalian ini diajak ngobrol serius malah bercanda terus. Ini sama sekali bukan urusan materi atau wajah tampan. Aku ini masih mahasiswa. Orang tuaku di kampung itu petani miskin yang banting tulang buat bayar kuliahku. Masa aku tiba-tiba menikah jadi pengganti orang yang sudah meninggal? Lagi pula, kalian berdua sama sekali tidak merasa ngeri dengan cerita warga tadi. Ardi menyeruput kopinya dengan santai, lalu menepuk meja pelan. Ya wajar saja, namanya laki-laki sendirian, pasti butuh pendamping hidup. Kalau beliau suka, ya anggap saja rezeki. Jangan terlalu dipikirkan sampai mengaitkan dengan hal mistis begitu. Kita ini calon tenaga kesehatan, harus rasional, Yul. Obrolan malam itu benar-benar buntu.
Teman-temanku malah menganggap perhatian Pak Lurah sebagai sebuah keberuntungan besar bagiku. Mereka sama sekali mengabaikan firasat burukku yang sedari tadi mengganggu pikiranku. Merasa percuma melanjutkan pembicaraan, aku langsung berdiri meninggalkan ruang keluarga, berjalan menuju kamarku dengan langkah gontai dan pikiran yang semakin berat. Malam itu aku bertekad untuk lebih berhati-hati, namun usahaku untuk menghindari berantakan keesokan sorenya. Saat teman-temanku masih sibuk membereskan sisa perlengkapan medis di balai desa, aku terpaksa pulang duluan untuk mengambil buku catatan data warga yang tertinggal. Begitu langkah kakiku sampai di teras rumah besar tersebut, jantungku langsung berdegup kencang. Pak Lurah rupanya sudah duduk di kursi kayu sambil menyesap kopi, seakan memang sengaja menungguku pulang sendirian. "Yuli, duduk sebentar sini. Bapak mau bicara berdua saja," panggil Pak Lurah dengan nada berat. Aku menelan ludah, merasa serba salah, mau menolak sungkan karena ini rumahnya, tapi perasaanku sudah sangat kacau. Dengan ragu, aku duduk di kursi seberangnya, menjaga jarak sejauh mungkin. Udara sore itu terasa sangat dingin dan sunyi, hanya terdengar suara gesekan daun pisang dari arah kebun samping. Pak Lurah menaruh cangkir kopinya perlahan di atas meja. Beliau menatap wajahku lekat-lekat, membuatku salah tingkah. "Bapak perhatikan, kamu anak yang rajin, sopan dan telaten mengurus warga. Jujur saja, Bapak sudah lama merasa sendirian di rumah sebesar ini sejak istri Bapak meninggal karena sakit parah 2 tahun lalu. Yuli, Bapak mau kamu menemani Bapak di sini, menjadi istri Bapak, menggantikan posisinya." Jantungku seakan berhenti berdetak seketika. Permintaan yang selama ini aku takutkan akhirnya keluar langsung dari mulutnya. Pikiranku langsung teringat pada cerita ibu-ibu warga desa tentang mendiang istrinya yang sangat pencemburu. Bulu kuduku merinding parah menyadari aku sedang diminta menempati posisi perempuan yang arwahnya kabarnya sering mengamuk. Aku menundukkan kepala, meremas jari-jariku yang mulai berkeringat dingin. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Lurah. Saya sangat berterima kasih atas semua kebaikan dan perhatian Bapak kepada saya beserta teman-teman selama kami menumpang di sini. Tapi saya sama sekali belum ada niat untuk menikah muda." Raut wajah Pak Lurah berubah agak kaku. Tapi beliau memaksakan senyum tipis. Beliau sedikit mencondongkan badannya ke arahku. "Kamu coba pertimbangkan dulu, Yuli. Kalau kamu bersedia menjadi istri Bapak, masa depanmu sudah pasti terjamin. Kamu mau minta apa saja pasti Bapak belikan. Orang tuamu di kampung juga Bapak bantu penuhi kebutuhannya. Kamu terbebas dari beban berat." "Justru karena orang tua saya, Pak," balasku pelan namun tegas, mencoba berani menatap matanya secara langsung. "Bapak dan ibu saya di kampung itu sehari-harinya cuma petani miskin. Mereka sudah banting tulang, rela berhutang ke sana kemari demi membiayai saya sampai bisa masuk bangku kuliah. Saya punya janji mau lulus, lekas bekerja, dan membalas budi mereka pakai keringat saya sendiri. Sekali lagi mohon maaf Pak, saya sungguh belum bisa mengiyakan tawaran Bapak." Keningan yang sangat mencekam langsung menyergap teras rumah itu. Pak Lurah terdiam mematung usai mendengar penolakanku yang lugas. Angin sore tiba-tiba berembus kencang, membawa hawa dingin yang ganjil dari arah pintu utama rumah yang terbuka separuh. Perasaanku mendadak sangat merinding, seakan ada hawa kemarahan yang pekat mengawasiku dari arah dalam rumah. Pak Lurah akhirnya menarik nafas panjang dan mengangguk pelan. Tanpa menunggu lama, aku langsung meminta izin memisahkan diri masuk ke dalam kamar, mengunci pintu rapat-rapat sambil menahan tubuh yang mulai gemetar. Rasa gemetar di tubuhku rupanya berlanjut hingga keesokan harinya. Tepat 3 hari sebelum masa tugas bakti masyarakat kami yang berdurasi 25 hari ini usai, pertahanan fisikku akhirnya benar-benar hancur. Sejak pagi tubuhku mendadak ambruk tanpa peringatan. Kepalaku terasa berdenyut sangat keras sampai pandanganku berputar hebat. Suhu udara kaki gunung yang selalu ekstrim setiap harinya sukses menumbangkan badanku. Suhu tubuhku naik drastis. Kulitku terasa panas saat disentuh, tapi anehnya aku merasa kedinginan dari dalam sampai gigiku bergembletak. Aku cuma bisa berbaring lemah di atas ranjang dengan balutan 2 lapis selimut tebal. Di luar rumah, suasana justru sedang sangat sibuk. Warga desa dan teman-temanku bergotong royong menyiapkan acara malam perpisahan yang akan digelar di balai desa nanti malam.
Suara langkah kaki yang hilir mudik dan obrolan antusias terdengar jelas dari arah halaman depan. Mereka sedang mendirikan tenda terpal sederhana serta memasak berbagai hidangan dalam porsi besar untuk perayaan nanti. Menjelang siang, pintu kamarku terbuka pelan. Nana dan Ardi masuk membawa sepiring bubur ayam hangat beserta segelas teh manis. Pak Lurah tampak mengekor tepat di belakang mereka dengan raut wajah yang sangat cemas. Beliau berdiri di dekat bingkai pintu sambil terus memperhatikan kondisiku. "Yul, badanmu panas banget," ucap Nana cemas sambil meletakkan punggung tangannya di dahiku. "Kamu pucat parah, bibirmu juga biru kering." "Kepalaku pusing sekali, Nak. Badanku rasanya remuk dan menggigil terus," jawabku dengan suara serak, nyaris berbisik karena lemas. Pak Lurah menyela pembicaraan. Suaranya terdengar berat dan penuh kekhawatiran yang justru membuat perasaanku kembali terganggu. "Kamu harus paksakan makan, Yuli. Biar Bapak suruh Mbak Asih panggilkan Mbak Darmi buat memijat badanmu. Bapak sangat khawatir. Kalau demam tinggi seperti ini dibiarkan, akibatnya bisa sangat fatal. Dulu..." Pak Lurah menghentikan kalimatnya, raut wajahnya berubah sendu. Udara di kamar itu mendadak terasa sangat dingin dan kaku. Mendengar kata demam tinggi yang berakibat fatal, pikiranku langsung tertuju pada cerita mendiang istri Pak Lurah yang meninggal dengan gejala serupa. Nana dan Ardi juga saling melempar pandangan, menyadari arah pembicaraan tersebut. "Jangan repot-repot, Pak." Tolakku cepat berusaha menekan rasa takut yang mendadak muncul. "Saya cuma butuh minum obat penurun panas dari tas medis, lalu tidur sebentar. Sore nanti pasti sudah mendingan." Pak Lurah menghela nafas panjang. Tampak masih enggan beranjak dari posisinya. Matanya terus menatapku dengan sorot yang sulit diartikan. "Ya sudah kalau itu maumu. Tapi kamu diam saja di kamar, istirahat total. Acara perpisahan nanti malam biarkan teman-temanmu dan warga yang urus. Kamu pantang keluar rumah dengan kondisi sakit begini." Teman-temanku mengangguk setuju dengan saran pria parubaya itu. Pak Lurah akhirnya melangkah keluar perlahan, meninggalkan kami bertiga di kamar yang suhunya masih terasa sangat ganjil ini. Ardi bergegas membongkar kotak obat dari dalam tas ranselku, lalu menaruh beberapa butir pil di sebelah gelas teh. Ardi memintaku untuk bersandar sejenak. Nana dengan sabar menyuapkan bubur hangat itu perlahan ke mulutku. Walau rasanya hambar di lidah, aku memaksakan diri menelannya agar perutku terisi sebelum meminum obat. Harapanku cuma satu, semoga demam ini cepat turun dan aku bisa lekas pulang meninggalkan desa ini. Harapanku agar demam ini lekas turun rupanya meleset jauh. Obat penurun panas yang aku minum siang tadi hanya memberikan efek mengantuk sesaat. Saat sore perlahan berganti malam, suhu tubuhku malah terasa makin tinggi. Tulangku linu, minta ampun, sendi-sendiku terasa ngilu, dan kepalaku terus berdenyut keras setiap kali aku mencoba duduk bersandar di bantal. Di luar kamar, hiruk-pikuk teman-temanku terdengar jelas. Mereka sedang bersiap berangkat menuju balai desa guna menghadiri acara malam perpisahan. Suara langkah kaki mereka sibuk mondar-mandir melintasi ruang tengah. Tidak lama berselang, pintu kamarku diketuk pelan. Nana dan Ardi masuk memakai pakaian rapi dan jaket tebal. Di belakang mereka Pak Lurah ikut melongok ke dalam, sudah memakai kemeja batik lengkap beserta peci hitam. "Yul, kamu beneran yakin kuat ditinggal sendirian?" tanya Nana dengan nada sangat khawatir. Ia berdiri di pinggir ranjangku memandangi wajahku yang masih pucat pasi. "Iya, masa kita tinggalin kamu dalam keadaan sakit parah begini? Apa salah satu dari kita ada yang jaga rumah saja buat nemenin kamu?" Timbal Ardi menawarkan bantuan. Pak Lurah mengangguk setuju mendengar usulan Ardi. Beliau menatapku dengan sorot mata yang membuat dadaku kembali sesak. "Kalau kamu merasa butuh ditemani, biar Bapak suruh teman perempuanmu ini tetap di rumah saja, Yuli. Acara perayaan di balai desa bisa Bapak wakili dari awal sampai akhir." Aku buru-buru menggelengkan kepala. Aku tahu persis acara perpisahan ini amat penting bagi warga desa yang sudah repot-repot menyiapkan semuanya sejak pagi. Kehadiran seluruh anggota kelompok kami pasti sangat mereka harapkan. Lagi pula aku sama sekali enggan merepotkan siapapun, apalagi harus berurusan lebih panjang dengan perhatian aneh dari pria parubaya tersebut. Aku memaksakan seulas senyum agar mereka sedikit lega. "Sudah, kalian pergi saja ke balai desa. Nanti kalau ada apa-apa aku miss call saja," pintaku kepada mereka dengan suara pelan namun sangat meyakinkan. Nana dan Ardi saling berpandangan sejenak, lalu akhirnya mengangguk pasrah.
Sehabis memberikan beberapa pesta tambahan, mereka berpamitan dan berjalan keluar rumah mengikuti langkah pelan Pak Lurah. Suara mesin mobil bak terbuka terdengar menderu nyaring, kemudian menjauh perlahan membelah hawa dingin kaki pegunungan. Kini, rumah besar itu mendadak hening total. Suasana ramai berganti amat sepi. Hanya dalam hitungan detik, aku bangkit dari kasur dengan susah payah, menyeret langkah kakiku keluar kamar menuju dapur guna mengambil segelas air hangat. Di ruang keluarga, aku melihat Mbak Asi sedang duduk sendirian melipat beberapa potong pakaian kering. Wajah perempuan parubaya itu terlihat tegang, matanya awas melirik ke arah pintu belakang yang tertutup rapat. Mbak Asi tersentak kaget mendengar langkah kakiku. "Loh, Mbak Yuli kok bangun? Butuh bantuan ambil air tah?" tanyanya sambil lekas berdiri. "Cuma mau ambil minum sedikit, Mbak. Habis ini mau langsung istirahat lagi," jawabku singkat sambil memegang gelas kaca berisi air hangat. Sebelum memutar badan kembali masuk ke kamar, aku menyempatkan diri menyapanya agar suasana kaku di rumah ini sedikit mencair. "Mbak Asi, aku mau tiduran dulu ya. Kalau mau nonton TV nonton saja. Nanti kalau ada perlu aku panggil." Mbak Asi membalas tawaranku dengan anggukan pelan tanpa bersuara. Raut mukanya menyiratkan rasa takut yang sungguh aneh. Aku lantas kembali menyeret kakiku masuk ke dalam kamar, merapatkan pintu perlahan, lalu merebahkan tubuhku yang sangat lemas di atas kasur. Rupanya belum mampu membuat pusing di kepalaku mereda. Berharap bisa mengurangi rasa tidak nyaman ini, tanganku meraih sebuah tabloid wanita dari atas nakas di sebelah lampu tidur. Aku sengaja membaca artikel-artikel ringan di dalamnya sebagai upaya mengalihkan pikiran dari rasa sakit yang terus menyerang sendi-sendiku. Suasana di dalam rumah sangat sunyi, hanya detak jam dinding tua yang menemani malamku. Badanku masih menggigil di balik balutan selimut tebal. Di tengah fokusku membaca rubrik zodiak, sayup-sayup terdengar suara langkah kaki pelan mendekat ke arah ranjangku. Aku sengaja membiarkan dan enggan menoleh. Pikiranku menyimpulkan itu pasti Mbak Asi yang masuk untuk sekedar mengecek kondisiku atau membereskan barang di kamar ini. Lagi pula siapa lagi yang ada di dalam rumah sebesar ini selain kami berdua. Hawa dingin tiba-tiba berembus mengenai permukaan wajahku. Kemudian tepat di samping kanan ranjang terdengar suara perempuan berbisik sangat pelan dan serak di dekat telingaku. "Mbak Yuli suka dengan Pak Lurah ya?" Aku sedikit terkejut mendengar pertanyaan langsung tersebut. Mataku tetap tertuju pada halaman tabloid di pangkuan. Dalam hati aku menebak Mbak Asi mungkin sedang penasaran karena melihat gelagat majikannya kepadaku beberapa hari belakangan ini. Aku cuma simpati saja," jawabku pelan sambil membalik halaman kertas tabloid. Hening sejenak. Tidak ada suara langkah kaki yang menjauh dari posisinya berdiri. Beberapa detik berlalu, suara perempuan itu kembali terdengar membisikkan kata-kata. Kali ini nadanya terdengar lebih menekan dan berat. "Jujur saja, Mbak." Aku menghela nafas panjang, mulai merasa risih ditanya hal pribadi seperti itu saat kondisiku sedang sakit parah. Sambil terus menatap barisan tulisan di depanku, aku merespon seadanya agar obrolan ini cepat selesai dan ia segera keluar dari kamarku. "Jujur sih suka juga, cuma aku tidak mau menikah sekarang. Aku tidak ingin orang tuaku kecewa," balasku terus terang. Begitu aku selesai mengucapkan kalimat itu, hawa udara di sekitar ranjangku anjlok menjadi sedingin es. Perutku tiba-tiba mual saat mencium aroma amis darah yang sangat pekat menyengat penciumanku. Merasa ada yang janggal karena Mbak Asi sama sekali tidak merespon jawabanku lagi. Aku perlahan menurunkan tabloid dari hadapanku dan menoleh ke samping kanan. Jantungku seakan berhenti berdetak saat itu juga. Bukan Mbak Asi yang berdiri di sana. Berjarak kurang dari setengah meter dariku berdiri sosok kuntilanak. Perempuan itu mengenakan baju terusan putih kusam yang penuh bercak kecoklatan kotor, rambutnya hitam panjang sangat kusut, dan menjuntai lepek menutupi separuh wajahnya. Bagian wajah yang terlihat menampakkan kulit berkerut pucat pasi dengan bibir kering pecah-pecah. Sosok itu diam mematung dengan posisi menunduk ke arahku. Matanya melotot memerah menatap lurus ke arah mataku. Tangannya yang berurat biru menonjol menjuntai lemas di sisi tubuhnya. Lidahku mendadak keluh. Tubuhku kaku membeku, tidak sanggup berteriak atau lari dari atas kasur. Dalam detik-detik yang mencekik nafas itu, sosok di sebelah ranjang tiba-tiba memecahkan dengan malam. "Aku ikhlas kok Mbak Yuli jadi penggantiku,"
Ucap makhluk itu dengan nada yang sangat serak, bergetar, dan ditekan kuat dari arah tenggorokan. Mendengar ucapan tersebut, aku langsung tersadar sepenuhnya bahwa itu sama sekali bukan suara Mbak Asi. Darah di seluruh nadiku berdesir sangat hebat. Rasa panas akibat demam tinggi di badanku seakan lenyap seketika, tergantikan oleh hawa dingin yang menusuk sampai ke persendian tulang. Makhluk yang berdiri menunduk di sampingku ini adalah hantu kuntilanak, wujud arwah mendiang istri Pak Lurah yang mengamuk dan tidak terima dengan niat suaminya kepadaku. Kuntilanak itu menundukkan badannya secara kasar, mendekatkan kepalanya langsung ke arahku. Aku membelalakan mata karena tubuhku menolak diajak bergerak, walau hanya untuk memalingkan wajah. Jarak wajahnya kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Bau amis darah segar bercampur daging busuk langsung menyengat penciumanku, membuat lambungku bergejolak hebat. Di bawah terangnya cahaya lampu tidur, aku menatap wujud hantu kuntilanak itu dengan sangat jelas. Kulit wajah makhluk itu meleleh parah ke arah bawah, seakan struktur otot dan lemaknya sudah terlepas hancur dari tengkoraknya. Cairan kental kemerahan terus menetes dari dagunya, membasahi kerah baju putihnya yang sangat kusam. Rambut hitamnya sangat kusut berurai acak-acakan, menempel basah pada sisa-sisa kulit wajahnya yang terkelupas. Sebagian mukanya, tepat di area pipi kiri hingga rahang, hancur rusak parah. Daging kemerahan bertekstur hancur terbuka begitu saja, menampakkan sebagian struktur gigi bagian dalamnya secara nyata dan mengerikan. Meski mulutnya tadi mengucapkan kalimat persetujuan, hantu kuntilanak itu justru menatapku dengan raut wajah yang sangat marah dan penuh kebencian mematikan. Rahangnya yang rusak bergerak kaku, lalu makhluk itu mengeluarkan suara rintihan panjang yang sangat berat. Rintihan tersebut perlahan berubah menjadi desisan keras yang bergema memenuhi seluruh sudut kamar, menyakiti gendang telingaku. Hembusan nafasnya yang sangat bau menerpa kulit wajahku, membawa hawa kemarahan yang membuat dadaku semakin sesak. Rasa takut yang memuncak akhirnya memicu insting bertahan hidup dan memompa adrenalin dengan cepat ke seluruh tubuhku. Aku panik luar biasa. Dengan sisa tenaga, aku menendang selimut tebal yang menutupi kakiku ke arah badannya, lalu melompat turun dari sisi kiri ranjang secara serabutan. Aku sama sekali tidak berani menoleh ke belakang lagi. Aku memaksakan kedua kakiku yang masih gemetar dan lemas karena sakit untuk berlari sekuat tenaga. Tujuanku cuma satu, mencapai pintu keluar kamar secepat mungkin dan meminta pertolongan Mbak Asi di ruang tengah. Namun rasa pusing akibat demam tinggi yang sedang menyerang kepalaku membuat pandanganku berputar sangat kencang. Keseimbanganku goyah seketika saat mencoba mempercepat langkah, kakiku meleset dan menyilang tidak karuan. Aku gagal menahan laju lariku sendiri, tubuhku langsung terpental ke arah kiri kamar dengan sangat keras. Kepalaku menabrak dinding batu penyangga ruangan dengan benturan yang luar biasa kencang. Suara hantaman keras bergema di dalam kepalaku. Rasa sakit yang teramat sangat menyengat pelipisku, membuat pandanganku langsung berubah menjadi gelap gulita. Aku jatuh terjerembab dan pingsan tidak sadarkan diri di atas ubin dingin kamar tersebut. Berjam-jam tergeletak pingsan di atas ubin dingin kamar tersebut. Aku akhirnya perlahan membuka mata saat mencium bau menyengat dari minyak angin. Kepalaku terasa sangat nyeri dan berdenyut keras saat pandanganku mulai jelas. Aku melihat Pak Lurah, Nana, dan Ardi sudah mengelilingiku dengan raut wajah sangat panik. "Yuli, ya ampun. Syukurlah kamu sadar. Kenapa kamu bisa jatuh sampai pelipismu membentur tembok batu begini?" Tanya Nana setengah berteriak, tangannya erat memegang bahuku. Aku belum sanggup menjawab sepatah kata pun. Mataku langsung melotot menyapu ke seluruh sudut ruangan, memastikan hantu kuntilanak itu sudah lenyap dari pandangan. Pak Lurah berdiri tepat di belakang Nana, menatapku dengan raut cemas. Tapi kehadirannya justru membuat jantungku kembali berdebar ketakutan. Aku memaksakan diri memejamkan mata rapat-rapat, menolak berbicara dan mengabaikan rentetan pertanyaan mereka sampai mentari pagi terbit. Keesokan paginya kondisi masih amat lemah. Nana dan Ardi segera berinisiatif membawaku pergi meninggalkan rumah itu menuju sebuah klinik di daerah Sumber Lawang menggunakan mobil sewaan. Sepanjang perjalanan membelah jalanan desa, hawa tegang masih menyelimuti perasaanku. Setelah memastikan kami sudah cukup jauh dari pekarangan rumah tersebut, aku akhirnya memberanikan diri membuka suara.
Nak, Dik, semalam aku sungguh melihat hantu kuntilanak arwah mendiang istri Pak Lurah. Ucapku dengan bibir bergetar hebat, meremas ujung bajuku kuat-kuat. Hantu kuntilanak itu menampakkan diri, berdiri tepat di samping ranjangku. Wajahnya mengerikan sekali, kulitnya meleleh parah ke bawah, rambutnya kusut berurai basah, sebagian mukanya hancur berantakan. Makhluk itu menatapku penuh amarah sambil mendesis keras dan menyebarkan bau darah. Aku lari ketakutan sampai menabrak dinding. Mendengar ceritaku, suasana di dalam mobil malah berubah hening. Bukannya kaget atau menyangkal, Nana justru menghela nafas panjang dan menatapku dengan sorot mata penuh rasa bersalah. Jujur saja Yul, kami sangat percaya padamu. Balas Nana pelan, suaranya ikut bergetar. Semalam setelah menemukanmu pingsan, Mbak Asi menarik tanganku di dapur. Dia menangis ketakutan menceritakan kebenaran. Selama ini dia sering diganggu hantu kuntilanak berwajah hancur itu. Arwah istrinya memang marah besar dan meneror siapa saja yang berani merespon perhatian suaminya. Ardi yang sedang fokus menyetir mobil ikut mengangguk. Bahkan aku sendiri sebenarnya sudah pernah melihat hantu kuntilanak berbaju kusam itu berdiri mematung di dekat jendela kamarmu 2 hari lalu, Yul. Tapi aku bungkam karena enggan membuat warga desa panik dan merusak acara perpisahan kita. Ternyata sasarannya memang kamu sejak pria itu berniat melamarmu. Semua tabir akhirnya terbuka dengan jelas. Kejadian mengerikan semalam memberiku jawaban pasti atas segala kecurigaan warga desa selama ini. Arwah mendiang istri Pak Lurah bergentayangan menjaga suaminya dengan cara menyeramkan. Hantu kuntilanak itu tetap bergentayangan di sana memastikan wanita lain menyingkir dari rumah besar tersebut. Hari itu juga usai mendapat perawatan medis dari dokter jaga klinik, kami mengambil keputusan mutlak. Kami langsung menelpon teman-teman lain untuk mengemas seluruh barang bawaan dan pulang ke kota secepat mungkin. Masa bakti masyarakat kami usai dengan ketakutan yang membekas tajam dalam ingatan. Kami melangkah pulang membawa luka trauma, membiarkan rahasia kelam di desa terpencil tersebut tertinggal di belakang, beserta arwah penasaran yang akan terus menghantui kediaman suaminya selamanya. Kisah yang dialami Yuli mengajarkan kita bahwa tidak semua keramahan di tempat asing bernilai tulus. Dan ada batas-batas tidak kasat mata yang pantang untuk dilanggar. Jagalah selalu etika dan kewaspadaan dimanapun kita berada. Karena rasa penasaran manusia terkadang membangunkan hal-hal yang seharusnya tetap terkubur. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat sekaligus hiburan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.